Apa kabar Bapak Ibu? Semoga sehat selalu, damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari kita membaca Alkitab. Kita membaca Alkitab dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 13. Begini firman Tuhan. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel. Di Yerusalem, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kitab Pengkhotbah adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Seorang raja pastilah penuh dengan kemegahan, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi kita mengenal Raja Salomo sebagai seorang yang tidak meminta kekayaan dan kekuasaan dari Tuhan. Tetapi dia meminta hikmat, sehingga dia bisa memimpin dengan baik. Kitab Pengkhotbah mengajak kita melihat satu bagian bagaimana Salomo menempatkan hikmat itu menjadi sesuatu yang penting. Dia membulatkan hati untuk memeriksa dan menyelidiki segala sesuatu yang terjadi di bawah langit dengan hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat di dalam Alkitab, lawan katanya adalah bodoh. Berhikmat adalah lawan katanya bodoh. Bodoh dalam Alkitab berbeda dengan bahasa Indonesia pengertian bodoh. Bodoh dalam Alkitab itu pengertiannya bebal, tidak mau tahu, tidak mau mengerti. Sehingga berhikmat adalah kesediaan diri untuk mau tahu dan mau mengerti. Berhikmat adalah kerendahan hati. Sehingga kitab Amsal juga mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah sumber dari hikmat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Raja Salomo seorang yang begitu besar, dia mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia butuh hikmat, dia butuh kerendahan hati untuk menjalani hidupnya. Apalagi kita. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita tidak cukup hanya memiliki kepintaran. Kita butuh hikmat. Pintar belum tentu berhikmat. Kepintaran kita mungkin bisa membuat kita menemukan solusi bagaimana mengatasi kondisi turunnya sektor ekonomi. Kepintaran kita mungkin bisa membuat kita menemukan vaksin untuk COVID-19 dengan cepat. Tetapi tanpa hikmat, maka kerusakannya akan jauh lebih hebat. Kepintaran tidak cukup dan terbukti sampai hari ini kita belum bisa menemukan vaksin itu. Nah, ketika di dalam proses menghidupi kemampuan kita perlu berhikmat. Sebelum ditemukan vaksin, kita perlu berhikmat bagaimana kita stay at home, kita menjadi orang yang menjalani physical distancing, memahami kebijakan-kebijakan pemerintah, mendukungnya dengan kesungguhan. Dan tidak meremehkan situasi ini. Inilah yang dikatakan Salomo sebagai berhikmat. Kita bisa melihat ada 213 negara yang hari ini bersama-sama dengan bangsa kita dalam situasi pandemi ini dan di dalam kondisi yang sangat terpuruk dari sektor ekonomi dan dari sektor-sektor yang lain. Inilah yang kita alami dan kita di sini belajar untuk melihat bahwa manusia kita, kemanusiaan kita itu sesuatu yang tidak bisa mengalahkan segalanya, bukan sesuatu yang kemudian hebat lebih dari segalanya. Kita butuh Tuhan. Di dalam kepintaran kita, di dalam kehebatan kita, bahkan negara-negara yang hebat, kita belajar hari ini bahwa semua itu tidak ada gunanya tanpa kita menjadi orang-orang yang berhikmat dan rendah hati di hadapan Tuhan. Sebuah negara yang kaya, yang hebat pun bisa hancur ketika tidak dihidupi hikmat oleh setiap orang yang ada di dalam negara itu. Juga demikian bangsa kita.
Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, Raja Salomo mengajak kita untuk menghidupi hikmat. Menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang rendah hati, dan ini bukan sebuah periode waktu tertentu, tetapi menjadi sebuah perjalanan terus-menerus untuk kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Hati-hati ketika kekuatan itu menjadi sesuatu yang kita andalkan. Dan kita melupakan hikmat, kita bisa akan menjadi gagal. Dan Alkitab mencatat itu. Kita mengenal Bapak Abraham. Kita mengenal Abraham sebagai Bapak orang beriman. Abraham pernah jatuh dalam persoalan tidak beriman. Musa sebagai orang yang lemah lembut, dia juga pernah gagal dan jatuh. Menjadi orang yang marah, sehingga dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Elia seorang yang pemberani, menjadi orang yang kemudian takut dan kecewa, merasa ditinggalkan dan sebagainya. Salomo sendiri yang mengenal dirinya sebagai orang yang berhikmat, akhirnya pun jatuh ketika dia gagal untuk tetap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Jatuh di dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita belajar berhikmat. Bukan hanya melihat kekuatan kita butuh kekuatan, tetapi di atas kekuatan kita ada hikmat Tuhan yang jauh lebih penting. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita. Amin.